Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab matriks, yaitu tentang determinan matriks. Yang pertama, determinan dari matriks ordo 1 kali 1. Diberikan matriks A, yang anggotanya adalah A. Determinan matriks A dinotasikan dengan det A. Notasi lain dari determinan matriks A bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Meskipun penulisannya menyerupai tanda mutlak, namun dalam hal matriks bukan berarti nilai mutlak dari A. Bisa kita baca dengan determinan A. Di sini ada dua contoh. Yang A, misal matriks P sama dengan 4, maka det P sama dengan 4. Dan misal matriks Hi sama dengan negatif 6, maka det Hi sama dengan negatif 6. Jadi, bukan mutlak dari negatif 6, ya. Karena di sini yang diminta adalah determinan dari matriks Hi-nya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada determinan matriks ordo 2 kali 2. Perlu kita pahami dulu minor dan kofaktor. Apa itu minor dan kofaktor? Sebelumnya di sini diberikan matriks A 1 negatif 2, 3 negatif 4. Kemudian ada tabel, kita amati dulu. Untuk elemen, tentu kalian sudah tahu. Elemen A11 itu adalah 1. A12-nya adalah negatif 2, A21-nya 3, dan A22-nya negatif 4. Kemudian untuk minor, atau dinotasikan MIJ, dilambangkan MIJ, minor merupakan determinan matriks bagian dari matriks yang diberikan. Cara mencarinya, kita tentukan nilai determinan dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sebagai contoh di sini M11 itu sama dengan determinan dari negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, dari mana negatif 4? Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini ada M11, jadi baris ke-1, kolom ke-1. Kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-1 dari matriks A-nya. Oke, baris ke-1, kolom ke-1 dihilangkan, tinggal negatif 4. Jadi M11-nya adalah determinan dari negatif 4, sama dengan negatif 4. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Untuk M12-nya, berarti kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-2. Kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-2. Di sini tinggal 3. Jadi untuk M12 sama dengan determinan 3 sama dengan 3. Untuk yang M21, kita hilangkan baris ke-2, kolom ke-1 dari matriks A-nya. Baris ke-2, kolom ke-1 hilang. Jadi tinggal negatif 2. Determinan negatif 2 sama dengan negatif 2. Yang terakhir untuk M22, berarti kita hilangkan baris kedua, kolom ke-2. Baris kedua, kolom kedua hilang, tinggal 1. Maka untuk M22 sama dengan determinan 1 sama dengan 1. Itu untuk minor. Kemudian untuk kofaktor, apa itu kofaktor? Jadi kofaktor merupakan hasil perkalian minor dengan suatu angka atau bilangan yang besarnya sudah ditentukan sesuai dengan aturan ini. Di sini kita tuliskan rumusnya. CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J. Jadi bilangannya nanti sesuai aturan ini ya. Dikali dengan MIJ yang merupakan minornya tadi. Oke, kita cari. C11
sama dengan, kita masukkan ke rumusnya, jadi negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Karena I-nya di sini 1 dan J-nya 1. Ya. Kemudian dikali dengan negatif 4. Negatif 4 ini adalah MIJ atau M1 satunya. Ini kita hitung negatif 1 pangkat 2, 1 ya, dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 4. Oke. Kemudian untuk yang C12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Ini I, ini J. Ya, I, J. Dikali dengan M12, yaitu 3. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian untuk yang C21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. Dikali dengan M21. Tadi M21-nya adalah negatif 2. Oke, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 2. Dan yang terakhir untuk C22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2. Dikali M22-nya adalah 1, jadi hasilnya nanti sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk M11 nanti disebut minor elemen A11. M12 disebut minor elemen A12. M21 disebut minor elemen A21. Dan M22 disebut minor elemen A22. Kemudian kita punya matriks minor dari matriks A-nya, yaitu anggotanya adalah minor tadi, M11, M12, M21, M22. Jadi matriks minornya kita peroleh negatif 4, 3, negatif 2, 1. Selanjutnya untuk yang kofaktor, C11 disebut kofaktor elemen A11, C12 disebut kofaktor elemen A12, C21 disebut kofaktor elemen A21, C22 disebut kofaktor elemen A22. Jadi selain matriks minor, kita juga bisa menentukan matriks kofaktornya dari matriks A, yang anggotanya adalah C11, C12, C21, C22. Jadi matriks kofaktor dari matriks A sama dengan negatif 4, negatif 3, 2, 1. Ya. Kemudian bisa juga kita tentukan matriks adjoint dari matriks A. Apa itu matriks adjoint? Jadi adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Karena tadi kalian sudah mempunyai matriks kofaktor ini, jadi untuk adjoint tinggal kita cari transposnya, yaitu transpose dari C11, C12, C21, C22, sama dengan transpose dari negatif 4, negatif 3, 2, 1. Kalian masih ingat kan kalau transpose itu gimana caranya? Ya, baris pertama dari matriks ini, negatif 4, negatif 3, itu akan menjadi kolom pertama. Ya. Kemudian, untuk baris kedua, 2, 1, ini akan menjadi kolom kedua. Jadi, matriks adjoint-nya nanti kita peroleh negatif 4, 2, negatif 3, 1. Berikut adalah definisi dari determinan. Misalkan matriks A, A11, A12, A21, A22. Determinan matriks A didefinisikan det A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12. A-nya merupakan elemen dan C merupakan kofaktor. Ya. Selanjutnya, untuk matriks adjoint dari matriks A adalah transpose dari matriks kofaktor. Transpose dari C11, C12, C21, C22. Jadi,
Untuk matriks A1, negatif 2, 3, negatif 4, determinan A-nya kita peroleh sesuai rumus yang ini tadi ya. A11, C11 ditambah A12 dikali C12. A11-nya adalah 1. Kemudian untuk C11 tadi kita sudah tentukan yaitu negatif 4. Ditambah A12-nya adalah negatif 2. Dikali dengan C12, tadi sudah ditentukan hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ini dihitung, hasilnya adalah 2. Untuk menentukan determinan matriks, secara umum dapat dicari dengan ekspansi kofaktor dari baris ke I atau kolom ke J pada matriks tersebut. Yang sudah kita lakukan tadi adalah ekspansi kofaktor dengan baris pertama. Jadi, untuk determinan matriks A, kita peroleh A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12. Sama dengan 1 dikali negatif 4 ditambah negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba untuk ekspansi kofaktor baris kedua, kolom pertama, atau kolom kedua. Untuk yang baris kedua, kita peroleh A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22. Di sini A21 dan A22 merupakan baris kedua ya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 3 dikali 2 ditambah negatif 4 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang ekspansi kofaktor kolom pertama itu ada A11 dan A21. Jadi untuk ekspansi kofaktornya A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21 sama dengan 1 dikali negatif 4 ditambah 3 dikali 2, hasilnya adalah 2. Dan untuk ekspansi kofaktor kolom kedua, kita peroleh A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 sama dengan negatif 2 dikali negatif 3 ditambah negatif 4 dikali 1. Hasilnya sama dengan 2. Jadi, untuk ekspansi kofaktor baik dari baris pertama, baris kedua, kolom pertama, atau kolom kedua, hasilnya akan sama. Sudah kita hitung di sini, hasilnya sama-sama 2 ya. Jadi tinggal kalian boleh pilih mau menggunakan ekspansi kofaktor yang dari baris atau dari kolom. Sekarang bisa kalian kerjakan tugas kelompok halaman 15, kemudian bandingkan hasil kerja kalian dengan kesimpulan berikut. Jika diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari matriks A atau det A-nya akan sama dengan A kali D dikurangi B dikali C. Kemudian untuk adjoint matriks A adalah D, negatif B, negatif C, A. Selanjutnya untuk menentukan sifat-sifat determinan matriks ordo 2 kali 2, bisa kalian kerjakan tugas kelompok pada modul matematika ya, halaman 16. Kemudian tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Dari ke-7 sifat ini, kalian coba buktikan, tentukan mana yang terbukti dan bisa kita gunakan sebagai sifat determinan matriks. Yang pertama adalah det AB sama dengan det A dikali det B. Kemudian yang kedua, det A itu sama dengan det A transpos. Yang ketiga, det KA sama dengan K kuadrat dikali det A. Yang keempat, bila AB sama dengan C, maka det A sama dengan det C per det B, dan det B sama dengan det C per det A. Kemudian yang kelima, det A ditambah B sama dengan det A ditambah det B. Yang keenam, det A dikurangi B sama dengan det A dikurangi det B. Yang ketujuh, det KA itu sama dengan K dikali det A. Nah, di sini dari yang nomor 3 dan nomor 7 sama-sama det KA ya, det KA, tapi hasilnya berbeda. Nah, kalian bisa
Buktikan dulu mana yang berlaku, apakah berlaku sifat yang nomor 3 atau sifat yang nomor 7. Oke, silakan dibuktikan ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, determinan matriks ordo 3 kali 3. Sama, kita tentukan minor dan kofaktornya dari matriks 3 kali 3. Misalkan di sini diberikan matriks M. Anggotanya adalah 8, 7, 4, 0, negatif 1, 6, negatif 1, 2, 1. Untuk menentukan minor dan kofaktor masing-masing elemen matriks M, serupa dengan menentukan minor dan kofaktor matriks ordo 2 kali 2. Kalian bisa mengerjakan tugas kelompok pada modul dengan melengkapi tabel halaman 17. Kemudian tentukan minor matriks M, kofaktor matriks M, dan adjoint matriks M. Dengan cara yang sama untuk menentukan minor dan kofaktor pada matriks ordo 2 kali 2 yang tadi. Jadi nanti bisa kalian isikan pada modul kalian masing-masing ya. Untuk elemen, di sini sudah terisi. M11-nya 8, M127, M134, M210. Bisa kalian lanjutkan untuk M22, M23, dan seterusnya. Kemudian untuk yang minor, caranya sama dengan menentukan minor untuk ordo 2 kali 2 ya. Kita coba untuk yang M11 dulu. Jadi kita hilangkan baris pertama, kolom pertama. Tinggal negatif 1, 6, 2, 1. Jadi untuk yang M11 sama dengan determinan dari negatif 1, 6, 2, 1. Dari ini tadi ya. Untuk menentukan determinan dari matriks ordo 2 kali 2, tadi sudah kita bahas. Cara menentukannya yaitu M11 sama dengan determinan dari matriks ini ya. Negatif 1 dikali 1 dikurangi dengan 6 dikali 2. Yaitu negatif 1 dikurangi 12 sama dengan negatif 13. Kemudian untuk yang M12, kita hilangkan baris pertama, kolom kedua. Untuk M12-nya yaitu determinan dari 0, 6, negatif 1, 1. Ini 0, 6, negatif 1, 1. Hasilnya adalah 0 dikali 1 dikurangi 6 dikali negatif 1 sama dengan 6. Untuk yang M13, kita hilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Jadi M13-nya yaitu determinan dari 0, negatif 1, negatif 1, 2. Seperti ini. Kita hitung determinannya. 0 dikali 2 dikurangi negatif 1 dikali negatif 1, yaitu sama dengan negatif 1. Untuk yang M21, minor 21-nya, dihilangkan baris kedua, kolom ke-1. Untuk M21 nanti silahkan kalian coba hitung sendiri ya. Jadi nanti untuk minor matriks M-nya itu kita peroleh. Untuk M11 tadi negatif 13, M12 itu 6, M13 itu negatif 1. Kemudian untuk M21 nanti hasilnya adalah negatif 1. M22-nya 12, M23 23, M31-nya 46, M32-nya 48, dan M33-nya negatif 8. Kita lanjutkan untuk yang kofaktor dulu. Untuk kofaktor C11, rumusnya sama kayak yang tadi ya untuk menentukan kofaktor. Jadi di sini negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. I-nya 1, J-nya 1. Kemudian dikali dengan M11-nya. M11 tadi negatif 13. Negatif 1 dipangkatkan 2, 1 ya, dikali negatif 13, hasilnya sama dengan negatif 13. Untuk yang C12, sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali 6. Sama dengan negatif 6. Kemudian untuk yang C13, negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 3 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Bisa kalian lanjutkan untuk yang
C21, C22, C23, dan seterusnya. Nanti untuk hasilnya, kofaktor matriks M-nya, untuk C11 tadi ketemu negatif 13, C12 tadi adalah negatif 6, dan C13-nya adalah negatif 1. Untuk C21 nanti bisa kalian hitung. Hasilnya adalah 1, C22 itu 12, C23 negatif 23, C31-nya 46, C32-nya negatif 48, dan C33-nya negatif 8. Nah, setelah menentukan kofaktor, kita tentukan adjoint dari matriks M, yaitu transpos dari matriks kofaktornya ya. Ini tadi adalah kofaktornya. Ini kofaktor, kemudian dicari transposnya. Baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini adalah adjoint dari matriks M-nya. Atau secara ringkas, adjoint dari matriks M itu bisa kita tuliskan langsung dalam bentuk matriks seperti ini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada tanda positif, negatif, positif, dan seterusnya ya. Ini adalah tanda dari kofaktornya. Tadi untuk mencari kofaktor, itu kita gunakan rumus negatif 1 pangkat I ditambah J ya. Sebagai contoh, misalkan di sini, ini adalah baris ke-1, kolom ke-1 ya. Jadi I-nya 1, J-nya 1. Negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 1, yaitu negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Satunya positif. Jadi kita gunakan tanda positifnya di sini. Kemudian, untuk yang baris ke-1 kolom ke-2, I-nya 1, J-nya 2, menjadi negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Negatif 1 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 1. Yang kita tuliskan tandanya yaitu tanda negatif. Begitu seterusnya. Nah, jadi ketika I ditambah J itu nanti jumlahnya adalah genap, maka tandanya itu positif. Misalnya di sini, ini adalah baris ketiga, kolom ke-3. I-nya 3, J-nya 3. Kalau kita jumlahkan, yaitu hasilnya 6, genap, maka tandanya itu positif. Sebaliknya, ketika I ditambah J itu nanti ganjil, maka tandanya negatif. Ini adalah baris ke-3, kolom ke-2. 3 ditambah 2, 5 ya, ganjil ya. Maka tandanya yang kita tuliskan adalah tanda negatif. Begitu. Atau boleh juga kita tuliskan secara bergantian. Jadi di sini tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Secara bergantian. Oke. Kemudian untuk yang ini, determinan matriksnya ini adalah dari minor. Jadi di sini M11, ini M12, ini M13 dan seterusnya ya. Dan jangan lupa kita tuliskan transpos di sini. Kemudian kita hitung. Oke, yang pertama determinan dari M11-nya ya. Negatif 1 dikali 1 yaitu negatif 1 dikurangi dengan 6 dikali 2. Negatif 1 dikurangi 12, yaitu negatif 13, dikalikan dengan tanda positifnya. Menjadi negatif 13. Kemudian, 0 dikali 1 dikurangi 6 dikali negatif 1. Jadi, 0 dikurangi negatif 6. 6 ya. 6 dikalikan dengan tanda negatifnya di sini. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, di sini 0 dikali 2, 0 dikurangi dengan negatif 1 dikali negatif 1. Jadi 0 dikurangi 1 yaitu negatif 1 dikalikan dengan tanda positif. Hasilnya adalah negatif 1. Nanti yang lain silahkan dicoba, kalian hitung sendiri. Hasilnya adalah 1, 12, negatif 23, 46, negatif 48, negatif 8. Kemudian ditransposkan. Baris pertama menjadi kolom pertama. Ya, kemudian baris kedua menjadi kolom kedua dan baris ketiga menjadi kolom ketiga.
Seperti pada matriks order 2 kali 2, untuk determinan matriks order 3 kali 3 didefinisikan yaitu sebagai berikut. Misalkan matriks A itu adalah matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka determinan A-nya itu sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Ini menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama ya. Jadi determinan dari matriks M-nya itu adalah 8 dikali negatif 13 ditambah 7 dikali negatif 6 ditambah 4 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 150. Atau bisa juga kalian gunakan ekspansi kofaktor untuk baris atau kolom yang lain. Untuk yang ekspansi kofaktor baris pertama, tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah negatif 150 ya. Kemudian untuk yang ekspansi kofaktor baris kedua, kita coba. Baris kedua itu adalah ini ya, A21, A22, A23. Untuk ekspansinya menjadi A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22 ditambah A23 dikali C23. Sama dengan kita masukkan tadi angkanya 0 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 12 ditambah 6 dikali negatif 23. Kalau ini dihitung hasilnya pasti sama, yaitu negatif 150. Untuk yang ekspansi baris ketiga nanti bisa dicoba sendiri. Sekarang kita coba untuk yang ekspansi kolom. Ekspansi kolom pertama. Kolom pertama itu yang ini ya. A11, A21, A31. Jadi ekspansi kolom pertamanya menjadi A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21 ditambah A31 dikali C31. Sama dengan 8 dikali negatif 13 ditambah 0 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 46. Hasilnya juga sama, negatif 150. Untuk yang kolom kedua dan kolom ketiga bisa dicoba sendiri nanti. Selanjutnya ini ada tantangan buat kalian. Selidiki secara umum untuk matriks A, yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalian tentukan determinan A-nya dengan cara yang sama kayak tadi ya. Kemudian, bandingkan hasil kalian dengan kaidah Sarus berikut ini. Jadi untuk menentukan determinan, selain dengan cara yang tadi, bisa kita gunakan cara yaitu dengan kaidah Sarus. Perhatikan di sini. Untuk menentukan determinan dari A, kita tuliskan dulu determinan dari matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita tambahkan dua kolom dari depan, yaitu A, D, G, B, E, H. Kita tuliskan di sampingnya ini ya. Untuk cara menentukan determinannya, kita kalikan secara diagonal, yaitu A dikali E dikali I, A, E, I. Kemudian ditambah dengan B dikali F dikali G, nih, ditambah dengan C dikali D dikali H. Kemudian dikurangi dalam kurung C dikali E dikali G, nih, ditambah A dikali F dikali H, ditambah B dikali D dikali I. Seperti ini ya, ini adalah kaidah Sarus. Untuk contohnya, dengan kaidah Sarus, determinan dari matriks M, ini matriks yang tadi ya, determinan M-nya adalah, kita tuliskan determinannya 8, 7, 4, 0, negatif 1, 6, negatif 1, 2, 1 dari matriksnya ini. Kemudian ditambahkan dua kolom dari depan, yaitu 8, 0, negatif 1, 7, negatif 1, 2, kita tuliskan di sini. Kita hitung dengan kaidah Sarus ya. 8 dikali negatif 1 dikali 1. Ini ditambah dengan 7 dikali 6 dikali negatif 1. Ditambah dengan 4 dikali 0 dikali 2. Kemudian dikurangi dengan dalam kurung 4
dikali negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 8 dikali 6 dikali 2 ditambah 7 dikali 0 dikali 1. Ini kita hitung hasilnya adalah negatif 8 dikurangi 42 ditambah 0 ya, kemudian dikurangi dalam kurung 4 ditambah 96 ditambah 0. Ini menjadi negatif 50 dikurangi dengan 100, hasilnya negatif 150. Hasilnya sama ya dengan yang tadi. Berikut rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Untuk matriks A, B, C, D, determinan dari matriks A adalah AD dikurangi BC. A kali D dikurangi B dikali C. Kemudian untuk adjoint dari matriks A adalah D negatif B negatif C A. Jadi yang diagonal utamanya AD ini tinggal kita tukarkan. Kemudian untuk yang BC tinggal dikali dengan negatif 1 ya. Kemudian untuk yang determinan matriks ordo 3 kali 3, matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan dari matriks A bisa kita cari dengan metode Sarus. Hasilnya adalah A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi dalam kurung C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Di sini ada catatan, matriks A disebut matriks singular bila determinan dari matriks A sama dengan 0. Sebaliknya, matriks A disebut matriks non-singular bila determinan dari matriks A-nya tidak sama dengan 0. Demikian pembelajaran tentang matriks untuk pertemuan yang ketiga. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, silahkan dikerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika.